Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Panji Ramansyah dengan NIM 08, saya sendiri Yulia Ratna Anggraini dengan NIM 10, dan yang ketiga rekan saya Yohana Aprilia dengan NIM 14 yang akan mempresentasikan tentang hikmah dan manfaat zakat. Pengertian zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Tujuan zakat. Secara umum, tujuan zakat adalah mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan penyaluran sederhana dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada orang tidak mampu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tujuan zakat adalah: yang pertama, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Kedua, zakat mendidik berinfak dan memberi. 3. Berakhlak dengan Allah. 4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Kelima, zakat mengobati dari cinta dunia. Keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin. Yang ketujuh, zakat mensucikan harta. Yang kedelapan, zakat mengembangkan harta. Hikmah zakat. Kewajiban atau kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tujuannya harta, bukan menjadi budaknya harta. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi zakat antara lain: mensucikan jiwa dari sifat kikir, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, mengembangkan kekayaan Allah. Selanjutnya, adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan si penerima dari kebutuhan. Yang kedua, menghilangkan sifat benci dan iri dengki. Dasar hukum. Dasar hukum zakat sebagai salah satu perangkat sosial ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah, juga bersifat sosial, sebagaimana syariat Islam yang lainnya. Zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia, antara lain: yang pertama, mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Macam-macam zakat antara lain: yang pertama, zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu, laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan. Dan yang kedua, zakat mal atau zakat harta adalah yang diwajibkan Allah Ta'ala terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai nisab dan haul serta syarat-syarat lainnya. Penyaluran zakat. Penyaluran zakat merupakan proses, cara, dan pembuatan untuk menyalurkan sebuah zakat kepada yang berhak. Abdus Sami mengatakan bahwa objek atau sasaran zakat adalah sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 60, yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rihob, gorimin, ibnu sabil, dan fisabilillah. Surat At-Taubah ayat 60 berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang telah dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Tujuan umum penyaluran zakat. Yang pertama yaitu macam-macam zakat yang meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, penggolongan mustahik, yakni pendistribusian dana zakat, memiliki fungsi mengecilkan jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin, karena bagian harta kekayaan si kaya
dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi miskin dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, organisasi lembaga zakat yang meliputi diantaranya yaitu Lembaga Amil Zakat atau disebut dengan LAS, dan Badan Amil Zakat yang disebut dengan BAS. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.